Pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis berhak dan bebas menerapkan bunga pada rekan bisnis yang prestasi walau bunga tersebut tidak tertuang dalam perjanjian. Itu nggak bisa sembarangan seperti itu, teman-teman. Itu logika sesat. Yuk kita sikat logika sesat itu. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut. Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Merujuk kepada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia menganut asas kebebasan berkontrak. Para pihak dalam suatu perjanjian dapat menentukan hal-hal yang akan disepakati dalam perjanjian tersebut, termasuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Lalu, apabila besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, bagaimana teman-teman? Nah, dalam hal ini, terkait besarnya bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang dimuat dalam lembaran negara nomor 22 tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan yang biasa disebut sebagai bunga moratoir yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun. Bunga moratoir adalah bunga yang harus dibayarkan oleh debitur atau pihak yang prestasi karena terlambat membayar sejumlah uang. Bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam bentuk uang. Namun untuk meminta bunga moratoir tersebut perlu suatu putusan dari pengadilan. Di samping bunga moratoir ada juga dikenal istilah bunga kompensatoir. Dalam menuntut bunga kompensatoir, kreditur harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lalainya debitur atau pihak yang prestasi, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada kreditur atau pihak yang tidak melakukan prestasi. Jadi teman-teman, jika ada rekan bisnis yang menjadi pihak yang merasa dirugikan karena kita prestasi, gak bisa dia dengan bebas menerapkan dan menetapkan besaran bunga atas kerugian yang ada jika besaran bunganya tidak diatur secara eksplisit dalam kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika kita yang menjadi pihak yang dirugikan karena ada aturan hukum yang mengatur mengenai bunga. Teman-teman, ada nggak yang punya pengalaman dengan topik ini? Tolong ya, share di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan follow.